Hai semua, terima kasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, sekarang kita fun reading lagi, love reading, just for fun ya. Menggunakan tarot untuk mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang berfaedah, ya kan? Dan kita harus lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Judul atau tema yang aku bikin sekarang adalah yang bikin dia klepek-klepek sama kamu. Jadi dia ini bisa siapa aja ya, yang punya perasaan sama kamu, kamu juga punya perasaan sama dia. Dia kelepek-kelepek gitulah sama kamu ya. Oke, aku akan klarifikasi nanti dengan isi-isi filenya. Aku udah buat beberapa tumpukan kartu. Kamu bisa pilih file mana yang sesuai kata hatimu, intuisimu. Tapi saranku nonton aja semua isi file pilihan kartu. Karena energimu bisa random ya, bisa ngacak di mana-mana. Oke, baiklah. File 1. File 1 pilihan pertama yang ini. Yang di depannya ada kartu completion. Ini tentang adanya yang belum terselesaikan. Bisa juga tentang adanya penyesalan atau rasa bersalah kayak gitu. Oke, file 1 pilihan pertama. Oke, aku taruh di sini ya. File 2. File 2 pilihan 2 yang di depannya ada kartu rejection ya, tentang penolakan, tentang apa ya, kayak nggak ada respon kayak gitu. Oke, ini file 2 pilihan kedua. Oke, lalu file 3 pilihan 3 ya. Ini dia, ini pilihan ketiga atau file 3 yang ada kata isolation, kayak adanya isolasi gitu ya, seperti digantung kayak gitu. Hubungannya mungkin terisolasi atau kayak digantung gitu. Jadi inilah file 3 pilihan ketiga. Oke? Yang butuh waktu untuk memilih silakan pause video ini ya. Tapi kalau sudah ready, kita bisa bahas satu persatu. Oke? Aku rapikan dulu. Kelihatan ya. Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari pilihan pertama, lalu kedua, kemudian yang ketiga. Oke, baiklah. Oke, kita mulai dari file 1 pilihan pertama. Ini ya, yang di depannya tadi ada kartu ini, completion. Oke, ini file satunya pilihan pertama. Baiklah. Di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang dominan di sini adalah Aries ya. Cuma kalau aku bicara zodiak, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Karena mungkin ini bisa cuma energinya saja, energi zodiak doang ya. Oke, aku melihat di sini orang yang kelepek-kelepek sama kamu ini dia pernah buat kesalahan sama kamu ya, bisa beberapa kesalahan, dan kamu pernah terluka banget sama perbuatan dia kayak gitu ya. Karena dia pernah buat kesalahan sama kamu,
So pasti dia pengen minta maaf sama kamu. Pengen banget dia minta maaf. Dia udah menyadari kalau selama ini dia egois sama kamu. Dia gengsi, mengakui kalau kamu tuh berharga banget buat dia. Gengsi juga menunjukkan cinta yang dalam sama kamu, kayak gitu. Bahkan aku ngerasa beberapa dari kalian memang karena udah sering disakiti sama dia, dimanfaatin sama dia, ditipu mungkin ya sama dia. Bahkan dia ini mengkhianati kamu ya. Tapi bisa vice versa juga. Bisa memang kalian itu pernah saling menyakiti. Dan aku ngerasa kamu sama dia ini udah punya kehidupan yang baru sekarang. Bisa saja sudah ada orang baru, sudah sama yang lain, kayak gitu. Tapi dia ini ngerasa stuck banget sih hidupnya. Ngerasa hidupnya itu kayak flat aja, datar aja gitu. Semenjak nggak bareng lagi sama kamu gitu. Jika kalian sudah berpisah ya. Tapi kalau memang ini lagi jeda, lagi break, memang lagi terpisah dulu ya, aku sih ngerasa dia belum bisa melupakan rasa bersalahnya sama kamu, kayak gitu. Tapi karena dia ego, dia gengsi, dia juga gampang banget dipengaruhi sama orang lain. Jadi dia nunda-nunda gitu loh untuk memperbaiki hubungan kalian. Dia nunda-nunda minta maaf. Dia nunda-nunda lah menemui kamu atau komunikasi sama kamu. Apalagi ya, beberapa dari kalian tuh dealing sama orang yang memang punya lingkungan yang toksik gitu hidupnya. Jadi dia ini sering banget ada di lingkungan yang beracun. Bisa memang karena dia ini teman-temannya rata-rata fuckboy semua, kalau nggak fuckgirl ya. Maksudnya itu player ya. Jadi dia ini mungkin punya teman-teman yang seperti itu, yang fuckboy, yang fuckgirl ya. Jadi kayak udah banyak ngasih pengaruh buruk ke hidup dia, terutama menanggapi hubungan kalian ini gitu. Jadi kalau dia mau curhat nih sama temannya, dia cerita dia bermasalah sama kamu, berkonflik sama kamu. Nah, yang dia dapat itu bukan saran yang positif dari temannya, malah saran yang nggak membangun sama sekali. Hanya racun yang dia dapat dari teman-temannya, bisa juga ya dari lingkungannya, bisa kayak dari saudaranya kah atau dari keluarganya, kayak gitu. Jadi kalau dia ceritain masalah dia sama kamu ke orang lain itu malah bilang sesuatu yang mematahkan semangat dia untuk minta maaf sama kamu. Contoh, lo ngapain sih mikirin itu cewek lagi? Lo ngapain mikirin itu cowok lagi? Ya elah, masih banyak kali cowok di dunia ini. Kalau enggak, masih banyak kali cewek di dunia ini. Cewek nggak dia aja. Nah, itulah kata-kata toksik yang dia dapat dari teman-temannya atau dari saudaranya atau siapapun lah yang di lingkungan dia. Alhasil nggak ada tuh niatnya datang ke kamu, hubungi kamu, bahkan minta maaf juga nggak ada gitu. Nggak dilakukan dia sama sekali. Ada juga omongan-omongan toksik yang bilang kayak, lo ngapain sih jatuhin harga diri lo? Nggak perlu kali minta maaf sama dia. Nah, itu kata-kata toksik yang juga dia dapat dari orang lain. Jadi kepengaruh lagi dianya. Dia mengundur-undur lagi niat dia untuk baikan sama kamu. Kayak gitu. Apalagi nih ya, kalau misalnya kalian itu udah punya orang lain. Nah, dia ngerasa
ya sudahlah, nggak usah lagi dia gitu. Belum lagi ya ada tuh teman-temannya, orang lain, saudaranya kah siapa yang bilang ke dia, sudahlah, eh, lo nggak usah lagi minta maaf ke dia, lo hanya ngerendahin diri lo aja, apalagi kalau dia udah punya orang lain, kayak gitu. Intinya apa ya, kayak omongan-omongan yang mematahkan semangat dia itu banyak banget dari lingkungannya gitu. Padahal sebenarnya kan terlepas dari bagaimana kehidupan kamu sekarang, maupun kamu udah sama orang baru kah atau sama orang lain, ya memang kalau namanya minta maaf itu kan gak ada salahnya disampaikan. Nah, dia nggak berpikir sebijak itu, jadi dia kayak berpikir yang negatif-negatif aja gitu. Karena banyak banget pengaruh-pengaruh negatif gitu, ya dia jadi orang yang netting banget, negatif thinking banget gitu. Setiap udah datang nih malaikat ke dalam jiwanya ya, dan bilang, lo harus minta maaf supaya hidup lo tenang, supaya hidup lo nggak stuck. Ketika ada malaikat udah bicara di hatinya, dia nolak itu. Dia malah melawan energi positif dari malaikat itu dengan energi negatif dalam dirinya. Jadi ketika ada niat baiknya gitu, ketika hatinya terketuk mau minta maaf sama kamu, dia langsung memikirkan yang negatif tentang kamu. Contoh, ngapain juga ya gue minta maaf, perasaan gue gak salah-salah amat sama lo. Nah, dia kayak gitu. Dan dia terus menerus memikirkan keburukan kamu aja, supaya dia ngerasa tidak terlalu perlu untuk minta maaf sama kamu gitu. Jadi itulah situasi dia sebenarnya. Tapi sekeras apapun dia melawan niat baik itu, ya namanya ya kalau orang punya rasa bersalah itu hidupnya nggak bakalan tenang sebenarnya kalau dia belum minta maaf. Jadi ya hidupnya stuck banget, selalu dihantui rasa bersalah, dan dia ngerasa energinya harus terus menerus melawan rasa ingin minta maaf itu, karena dia selalu berusaha memenangkan egonya gitu. Bahkan dia ini semakin terpuruk karena dia selalu mengingat kamu. Kamu tuh selalu ada dalam ingatan dia. Bahkan nih ya, saat dia berdoa, saat dia bersujud sama Tuhan, wajah kamu sering banget terlintas di dalam pikiran dia, di dalam hatinya ketika dia berdoa. Jadi itu kayak apa ya? Kayak seolah-olah Tuhan itu nunjukin wajah kamu di bayangan dia pada saat berdoa, supaya dia itu segera menyelesaikan masalahnya ke kamu. Kayak gitu. Dan ini bisa vice versa jadinya ya. Ketika Tuhan dan semesta itu membuat hadirnya kamu di dalam doanya, hadirnya wajah kamu di dalam sujudnya, itu secara nggak langsung membuat energi kamu tuh jadi tarik-menarik ke dia. Jadi energi kamu ditarik gitu loh di situasi dia pada saat berdoa. So, kamu juga bisa merasakan itu. Kamu jadi secara nggak sengaja memikirkan dia. Kamu jadi secara nggak sengaja bisa gitu berdoa, dan wajah dia terlintas dalam pikiran dan hati kamu saat kamu bersujud sama Tuhan, kayak gitu. Jadi ketika dia terlintas dalam doa kamu juga, kamu kayak ngerasa perlu untuk mendoakan dia, perlu mendoakan kalian berdua supaya kalian suatu saat bisa berdamai, supaya suatu saat dia bisa memperbaiki hubungan ini juga ke kamu
kayak gitu kan. Jadi apa ya, secara nggak langsung itu rasa bersalah yang dia miliki sampai detik ini itu bisa menguras energi dia, dan energi kamu yang jadinya ketarik ke jiwanya dia. Tercipta kayak koneksi yang kuat antara kamu sama dia. Kamu jadi kayak merasakan kalau memang dia sudah sadar kalau dia itu punya rasa bersalah sama kamu. Dan aku sih ngerasa kamu juga udah mulai perlahan ikhlas memaafkan dia dan melepaskan rasa sakit yang pernah dia berikan sama kamu, kayak gitu. Dan di sini tuh ada kartu clean your space ya. Jadi clean your space itu tentang kamu harus bersihkan juga energi-energi negatif di sekitar kamu. Karena aku ngerasa kayak gini, mungkin pada saat kamu selalu terkoneksi sama dia, kamu juga ada perasaan sebel sih ya, kayak kenapa ya dia nggak datang-datang minta maaf, kenapa ya dia nggak ada niat perbaiki hubungan, kamu pasti ngerasa gitu kan. Nah, di lingkungan kamu itu juga sebenarnya ada pengaruh-pengaruh negatif. Bisa memang karena pikiran kamu yang overthinking. Kamu kayak berpikir tentang yang negatif juga soal dia gitu. Jadi apa ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang curhat juga ke teman, terus teman kayak nyaranin sesuatu yang kurang baik ke kamu, misalnya kayak udahlah nggak usah lagi lo nunggu dia itu pecundang lah bla 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 kayak gitu, atau lo nggak usah lagi nungguin orang yang seperti itu, dia nggak ada niat serius kalau ke kamu kayak gitu. Jadi kamu overthinking, mungkin kamu jadi berpikir negatif juga. Di saat pikiran kamu tuh overthinking ya tentang dia, kamu tuh sebenarnya hanya memandang dari sisi pikiran kamu aja. Sebab apa ya, dalam kata hati kamu itu berbalik kan sebenarnya. Kata hati kamu itu nggak selalu sama dengan isi pikiran kamu. Aku ngerasa sebenarnya kalau kamu dengar kata hati kamu tuh pasti berkata dia ini mencintai kamu kan, dia ini masih sayang sama kamu, dan kamu juga ngerasa dia ini ada rasa bersalahnya sama kamu. Nah, jadi kamu harus pilih, kamu mau dengar overthinking kamu, pikiran kamu aja, atau kamu juga mau dengar kata hati kamu, gitu kan? Jadi perlu untuk membersihkan energi-energi negatif dalam lingkungan kamu, dalam jiwa kamu, di tubuh kamu, supaya kamu tuh bisa berpikir jernih. Kamu bisa mengikuti kata hati kamu juga. Kalau dia ini nggak sepenuhnya jahat gitu, dia punya juga sesuatu yang baik yang bisa kamu rasakan energinya dari dia gitu. Jadi ketika kamu menggunakan kata hati kamu, aku ngerasa ada banyak hal-hal baik yang kamu ambil dari hubungan ini. Kamu jadi mengambil hal-hal positif, kamu jadi berpikir positif kalau hubungan ini tuh memang banyak juga hikmahnya buat kamu gitu. Dan kamu jadi bisa memandang segala sisi, kalau dia ini gak sepenuhnya jahat. Kamu pasti bisa merasakan kalau dia itu sebenarnya pengen datang ke kamu dan minta maaf gitu. Lalu di sini ada kartu strategi ya. Hubungan ini butuh strategi sebenarnya, tapi strateginya yang bagus, yang benar gitu. Bisa kayak apa ya, kalau memang kamu ngerasa hubungan ini perlu diperbaiki, gak ada salahnya kamu yang mulai duluan.
Kalau kamu ngerasa dia ini egonya tingkat tinggi, ya nggak ada salahnya kamu yang mulai duluan. Karena orang yang mengalah itu bukan berarti kalah loh. Jadi jangan takut kamu jadi merendahkan diri kamu. Jangan takut seperti itu. Semua hal baik yang kita lakukan, jika kita yang mulai duluan, itu akan berbuah kebaikan juga untuk kita. Jadi kalau kamu udah lama menunggu dia datang, kamu lakukan aja sesuatu untuk dia. Kamu bertindak sesuatu dengan cara, bisa kamu komunikasi dengan dia, kamu chatting dia kah atau telepon dia. Tapi kalau di sini sudah ada komunikasi yang blok, kamu bisa SMS dia kayak gitu. Tapi kalau dia nggak membalas chat kamu atau pesan kamu, mungkin kamu harus menemui dia langsung. Mungkin kalian tuh memang harus bertemu. Jadi jangan ngerasa kayak dia ini aneh ya, kok aku mau memperbaiki hubungan gak direspon, aku chat gak direspon, mungkin gitu ya. Tapi aku sih ngerasa dia tuh maunya bukan melalui chat gitu loh, bukan melalui pesan atau messenger. Dia tuh lebih kayak pengen didatengin, dia pengen ketemu sama kamu. Dia pengen ngomong itu yang bener gitu, yang dari hati ke hati dan bukan melalui chat, bukan melalui media sosial gitu. Karena dia rindu juga sama kamu, dia kangen banget sama kamu. Di sini ada kartu attraction ya. Attraction itu tentang you attract romantic love by enjoying this moment fully. Dia ingat semua tentang kamu sampai detik ini karena dia rindu. Dia rindu banget sama kamu. Jadi kamu tuh jangan mengira dia ini nggak ada rasa lagi sama kamu. Enggak. Jangan kamu mengira dia ini bahagia, baik-baik saja. Enggak. Karena di dalam rasa bersalahnya, dia itu sebenarnya tersiksa dengan ego yang selalu dia menangkan gitu. Di sisi lain dia mencintai kamu. Jadi dia merindukan kamu juga. Makanya dia ini posisinya benar-benar kayak lagi kebingungan. Dan dia benar-benar kayak sudah nggak tahu harus berkata-kata seperti apa lagi. Makanya dia mungkin nggak merespon komunikasi kamu. Yang dia inginkan hanyalah pertemuan. Bertemu berdua saja, berbicara empat mata. Karena dia rindu sama kamu. Dia kangen sama kamu. Dia pengen kalian itu berbicara satu sama lain dengan jujur, apa adanya kayak gitu. Dia pengen juga sebenarnya kayak gitu. Dan aku ngerasa dia ini selalu ingat sama kamu. Dia selalu ingat wajah kamu, senyum kamu, mata kamu, hidung kamu. Dia ingat. Mau bagaimanapun jenis hubungan kalian, dia ini selalu ingat sama kamu ya. Apalagi kalau kalian ini pernah pacaran atau pernah menikah gitu, dia ingat tuh bau badan kamu. Dia ingat bau kentut kamu, dia ingat. Jadi ada niatnya untuk baikan lagi sebenarnya. Cuma memang dianya ini stuck aja kayak gitu ya. Dia sulit banget mengalahkan egonya dan lingkungannya pun tak mendukung untuk dia berbuat sesuatu ke kamu kayak gitu. Lalu di sini ada appreciate this moment, every situation. Yang ini ya, every situation is an opportunity to grow and find love. Jadi apresiasi setiap momen dalam hubungan ini, on off-nya hubungan ini, up and down-nya hubungan ini, itu semuanya membawa kamu ke proses pendewasaan diri,
bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Dan kamu jadi mengerti arti cinta yang sebenarnya. Gitu ya. Wah. Oke, aku ambil dari sini. Oke, aku buka satu-satu dulu. Wah. Nih, ini ada lambang infinity ya. Tak terdefinisi dan tak terhingga. Cinta ini sulit banget sebenarnya didefinisikan ya. Dalam banget sebenarnya cinta dia sama kamu. Kamu pun demikian. Dan kalian itu selalu terkoneksi sebenarnya ya. Jadi kalau dia ya mau pergi sejauh apapun, mau sembunyi di balik gunung sekalipun, atau dia pergi ke kutub utara pun, dia nggak bisa hilangkan koneksinya sama kamu. Kamu selalu ada dalam pikirannya, kayak gitu. Oke, lalu, nah. Ada kata belum terlambat ya. Jadi siapapun yang salah dalam hubungan ini, jika mau minta maaf lah. Ini belum terlambat ya. Dan kamu juga jangan pesimis. Kalau hubungan ini tuh sebenarnya bisa berhasil kalau dua-duanya ini berbuat sesuatu. Jadi saling melengkapi juga gitu. Kalau kamu ngerasa dia nggak ada pergerakan ya mungkin kamu yang harus bergerak. Kayak gitu. Dan jangan jenuh-jenuh juga untuk bergerak ke dia. Mungkin di awal kamu ngerasa dia nggak respon atau gimana, tapi sebenarnya kalau kamu sabar, dia bisa aja luluh sama kamu. Dan ini tuh semua belum terlambat. Meskipun udah ada yang lama banget gitu nggak komunikasi, udah lama banget nggak ketemu ya, aku rasa sih ini semua belum terlambat kalau kalian yakin sama arti cinta yang kalian rasakan ini. Ya, ini ada street ya. Street itu artinya jalan. Jadi hubungan ini butuh jalan yang terbaik. Ada jalannya sebenarnya, cuma kaliannya aja yang apa ya, mungkin pesimis gitu ya sama hubungan ini. Kalau kamu yakin dia ini cinta sejati kamu jangan patah semangat. Apapun rintangan, hambatan, itu semua ada jalannya. Setiap kita mencari, jalan itu pasti ada, ya. Wah. Ini ada huruf R, oke. Aku keluarin satu-satu ya. Ini ada huruf X ya. X, terus ada, nah ada huruf S, oke. Jadi mungkin di antara kalian ada yang namanya berinisial atau namanya itu punya komposisi huruf R atau X atau S ya, atau beberapa huruf ini. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang kah yang berkaitan dengan kalian ada huruf ininya. X ini bisa kayak ini juga sih. X itu mantan ya. Ini mungkin mantan pacar, mantan pasangan, atau mantan gebetan bisa jadi. Ya kayak orang masa lalu kamu gitu loh. Ini ada angka 11. Wah, angkanya kembar ya. Mungkin di sini ada yang punya koneksi twin flame ya, terkoneksi terus. Jadi kamu selalu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kalau dia di sana punya rasa bersalah, kamu bisa ngerasain kalau dia itu pengen minta maaf sama kamu. Ya kan? Angka 11. Lalu
Angka 1, oke. Ini angka 21. Oke, jadi mungkin di sini ada yang lahir tanggal 11, punya momen di tanggal 11 gitu, atau punya momen di bulan 11. Bisa juga ada yang punya momen di tanggal 1 atau punya momen di bulan 1. Bisa juga ini orang ke-1 atau orang yang pertama bikin kamu jatuh cinta sampai gila gitu ya. Atau ya begitulah. Ini ada angka 21. Mungkin ada yang punya momen tanggal 21 atau punya momen di umur 21. Bisa kelipatannya. Oke, ini saja ya file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Next, sekarang kita ke file 2, pilihan 2 ya. Yang ini tadi, yang ada kartu rejection, ya kan? Oke, di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang lumayan kuat di sini adalah Pisces dan Cancer. Oke. Tapi aku kalau bicara zodiak ya, itu mungkin energi zodiaknya aja. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke lah ya. Aku ngeliat di sini yang kelepek-kelepek sama kamu ini ya, dia ini sayang, dia cinta sama kamu. Banget ya, pakai banget. Oke. Jadi ini aku rapiin dulu. Oke. Dia sayang kamu, cinta kamu itu sedalam lautan luas, sedalam samudra yang susah banget diukur. Gitu. Tapi dia ragu sama kamu. Dia ragu banget karena dia belum terlalu dewasa pemikirannya. Mentalnya pun belum terlalu dewasa ya. Dia ragu sama kamu, mungkin memang karena ada yang bertentangan di antara kalian. Bisa kayak kalian itu beda keuangan, ada salah satu yang sudah mapan, ada yang belum mapan. Kalau kamu yang sudah mapan, dia tuh insecure sama kamu. Dia ngerasa, gue ini belum punya apa-apa loh. Gue belum ada nih yang bisa dibanggain. Nanti lo gak mau lagi sama gue. Jadi ya gue diem. Gue diem membisu. Tapi kalau kamu yang belum mapan, ya aku ngerasa dia ragu karena dia takut aja sih kamu membawa bencana ke dia. Dia takut kamu malah merugikan hidupnya kayak gitu. Tapi ada juga di sini beberapa di antara kalian punya beda usia sama dia. Jadi ya dia ragu sama kamu mungkin karena kamu tuh udah terlalu tua atau kamu terlalu muda. Mungkin kamu tuh masih dedek-dedek. Menurut dia ya. Ini vice versa loh, bisa kebolak-balik. Tapi bisa juga memang karena ada perbedaan latar belakang keluarga ya. Jadi dia ragu banget sama kamu, dia ngerasa hubungan ini mustahil, tidak mungkin, impossible ya. Tapi dia tidak bisa memungkiri kalau dia selalu penasaran sama kamu. Dia selalu pengen tahu tentang kamu. Dia selalu pengen apa ya? Dia selalu pengen bisa tahu seluk-beluk hidup kamu. Karena kalau orang yang cintanya sedalam ini ya, apapun perbedaan itu tak berarti. Jadi karena dia selalu ingin tahu tentang kamu, saking dia sayang banget sama kamu ya, dia ini selalu kepoin kamu, mata-matain kamu, mantau kamu dari jauh, bahkan stalking kamu tiap hari, sampai jempolnya merah tuh ya. Jadi
apa ya, dia ini selalu banget kepoin kamu di media sosial, stalking kamu di media sosial, mau jenis media sosial apapun itu ya. Kalau kamu punya WhatsApp ya di WhatsApp, kalau kamu punya Facebook ya Facebook, kalau kamu punya Instagram ya Instagram, kalau kamu punya channel di YouTube kayak aku ya sama aja dikepoin juga gitu. Jadi dia selalu pengen tahu tentang kamu ya. Makanya kamu ya, ada di antara kalian ya yang ngerasain kalau dia ini selalu ngelihat postingan kamu, dia mungkin selalu lihat story kamu atau status kamu ya kan. Jadi tiada hari tanpa nama dia di list atau daftar orang-orang yang ngelihat story kamu gitu. Aku ngerasa beberapa dari kalian ada yang kayak gitu, mengalami hal seperti itu. Dia ini selalu hadir melihat story kamu. Nah, di awal-awal tuh ya, kalau kamu baru upload story atau status atau postingan apalah, nggak butuh waktu lama, dia udah muncul tuh ngelihat story kamu, status kamu, udah ada tuh nama dia. Cepet banget gitu ya, nggak terlalu lama lah. Kalaupun nggak terlalu cepet ya nggak terlalu lama, nama dia itu udah muncul ngelihat story kamu, status kamu. Itu di awal-awal ya. Tapi lama-kelamaan dia udah mulai ini tuh agak lama ngeliat story kamu. Mungkin kalau kamu dulunya upload story pagi, di pagi itu juga dia udah lihat story kamu. Tapi udah kelama-kelamaan dia kalau lihat story kamu itu nggak mau cepet-cepet. Jadi kalau kamu uploadnya pagi, bisa siang atau sore dia baru lihat story kamu. Itu karena apa? Dia ngerasa kayak nggak punya harga diri gitu loh, selalu kepoin kamu. Karena dia juga ada rasa gengsi, dia juga ya ngejaga harga dirinya gitu, supaya nggak kelihatan bucin parah sama kamu. Dia nggak mau kelihatan seperti budak cinta sama kamu gitu. Terus aku ngerasa gini ya, karena dia udah mulai agak lama ngeliat story kamu, akhirnya mungkin kamu sebel gitu ya. Karena aku ngelihat kamu tuh sebenarnya senang kalau dia kepoin kamu, ya kan? Terus waktu kamu sebel, dia lama banget nggak muncul-muncul ngeliat story kamu. Kamu jadi kayak apa ya? Ngebuat dia supaya nyesel udah lama nggak lihat story kamu. Contoh, kamu bikin status atau story, terus kamu cepet ngapusnya. Jadi dia ketinggalan info tentang uploadan terbaru kamu. Mungkin ada beberapa dari kalian gitu. Jadi kamu upload tuh status kamu, story kamu, terus cepet kamu hapusnya. Sekian jam lagi udah kamu hapus gitu. Supaya kamu mau buat dia nyesel udah nggak lihat story kamu dengan cepat gitu kan. Beberapa dari kalian loh, aku ngerasa gitu. Nah akhirnya dia jadi kayak apa ya, ih kok udah dihapus sih status kamu, story kamu, aku kan belum lihat. Nah dia ngerasa gitu. Jadi apa ya, kayak lucu aja sih di saat dia bertingkah kamu ngeresponnya kayak gitu. Terus dia kayak mati kutu gitu loh, kayak ngerasa jelek aja, udah kehilangan informasi tentang kamu karena dia lama lihat story kamu, karena dia gengsi cepet-cepet buka story kamu atau status kamu kayak gitu. Akhirnya dia kayak overthinking gitu sama kamu, dia kayak marah gitu mungkin ya, dia nggak mau diginiin terus karena dia ngerasa serba salah gitu. Kalau gue cepet-cepet ngelihat story kamu, ngelihat status lo, gue kayak kelihatan bucin banget sama lo.
Tapi kalau gue lama-lama buka story atau status lo bakalan hapus. Gue ketinggalan info dong. Terus gue bingung. Dia ngerasa gitu tuh. Nah, overthinking dianya. Dia kayak, aduh, lo apaan sih? Lo kok kayak gini sih? Kok makin ngebuat gue terpojok dan gak tahu harus ngapain. Itu pikiran dia. Jadi aku ngerasa ada di antara kalian yang dapat blokiran. Mungkin dia nggak blok kamu, ya kan? Tapi ini bisa vice versa ya, bisa kebalikannya. Atau dia ini menyerah dan dia jadi hapus akun, tutup akunnya. Ya, akun apa aja ya, bisa WhatsApp kah, akun Facebook kah, Instagram. Nah, dia tuh sebenarnya lagi emosi di situ, memutuskan komunikasi sama kamu karena dia sebel, dia marah dengan story-story kamu, status-status kamu gitu loh. Jadi ya begitulah respon dia. Dia nggak tahu harus gimana dan dia juga sebel sama kamu yang buat dia jadi klepek-klepek gitu loh. Ya begitulah pokoknya. Tapi waktu dia udah ngebatasin komunikasi sama kamu, dia ngerasa apa ini benar ya? Apa ini gue buru-buru nih ya ngeblokir? Apa gue buru-buru nih hapus akun? Nah, dia mikir gitu tuh. Makanya di saat dia udah batasin komunikasi sama kamu, dia stalking kamu lagi. Dia stalking kamu lagi tapi pakai akun lain yang fake, yang palsu kah atau gimana. Kayak gitulah. Jadi kalau dia batasin komunikasi sama kamu di WhatsApp, ya dia stalking kamu lewat media sosial lain juga, kayak Instagram kamu kah atau Facebook kamu, kayak gitu. Tetap aja hasrat dia untuk ingin tahu tentang kamu itu selalu ada. Gitu. Dia selalu ngerasa ada energi yang menarik dia terus-menerus untuk cari tahu tentang kamu, kayak gitu. Makanya ini seperti apa ya? Ini tuh memang spiritual connection di antara kamu sama dia. Jadi mau menghindar pun sulit. Hanya menyiksa diri sendiri sebenarnya. Terus yang aku lihat, dia jadi kepikiran kayak gini. Kayaknya gue nggak usah lagi deh stalkingin lo. Kayaknya gue nggak usah lagi deh kepo-kepo lagi tentang lo. Nah, ada tuh sesaat pikirannya seperti itu. Bahkan dia pada saat kepoin kamu nih ya, lihat akun kamu, media sosial kamu, dia bicara tuh, mulai sekarang gue nggak mau lagi stalkingin lo. Gue nggak mau lagi kepoin tentang lo. Gue udah nggak kuat. Ini koneksinya benar-benar kayak menyiksa diri gue. Nah, dia ngerasa begitu. Dia benar-benar kayak tersiksa banget. Karena rasa cinta ini sulit banget untuk terwujud. Karena menurut dia hubungan ini mustahil. Kalian bertentangan atau kalian ada dibentengi oleh sesuatu yang berbeda. Kayak gitu ya. Dia pengen nih komitmen, gak kepoin kamu lagi di media sosial. Gue gak akan kepoin lo lagi. Gue harus janji sama diri gue sendiri. Gue gak akan stalkingin lo lagi. Titik. Tuh. Tapi apa coba? Gak usah lama-lama ya. Beberapa hari lagi. Dia kepo lagi sama kamu. Dia kepo. Jadi dia buka lagi media sosial kamu, gitu. Dia cari tahu lagi tentang kamu. Sorry ya, itu kucing aku. Jadi dia kepoin kamu lagi, dia cari tahu lagi tentang kamu, dia stalkingin kamu lagi. Karena apa? Hati itu nggak bisa bohong. Kalau dia itu selalu punya energi yang
tarik menarik terus sama kamu, itu dia nggak bisa melawan hasrat terdalam dia, passionnya dia itu paling kuat sama kamu doang. Jadi mau menghindar pun dia nggak bisa, mau melawan itu pun dia sulit gitu. Makanya kalau kita terkoneksi sama seseorang, jangan buru-buru ambil keputusan untuk menghindar. Jangan ngerasa kalau ini semua dari sisi keburukannya doang. Jangan ngerasa gitu. Coba lihat sisi positifnya itu apa. Pasti ada hikmahnya. Kayak gitu. Makanya ada di antara kalian tuh ya yang kadang ngeliat dia tiba-tiba udah buka blokiran, tiba-tiba akunnya udah muncul, kayak gitu ya. Karena mau gimana pun dia berkelana keluar dari koneksi ini tuh sulit banget, sulit. Dia nggak bisa sebenarnya lepas dari kamu. Ikatan batin kalian itu kuat, kuat banget. Begitulah koneksi spiritual ya. Spiritual connection dimana kalian ini bisa merasakan energi yang tarik menarik satu sama lain. Dan disinilah kalian jadi tahu kalau cinta itu sebenarnya bukan seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi apa yang dirasakan oleh hati kita. Jadi ketika kita memandang cinta itu dari sisi duniawi, itu hanya kebanyakan keburukan yang kita lihat, kebanyakan keburukan yang kita dengar. Tapi coba kita pandang cinta itu dari sisi yang spiritual kayak gitu, tentang kebangkitan jiwa kita, kebangkitan spirit kita. Nah, kita jadi tahu tuh sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat kita bahagia. Ada seseorang yang bisa membawa pelajaran hidup buat kita. Kayak gitu, ya. Jadi di sini ada kartu look for fairies. Jadi itu tentang apa yang kamu percayai itu sebenarnya semua nyata dalam hidup kamu. Jadi kalau kalian ngerasa koneksi ini halu, koneksi ini aneh, ya itu karena kalian belum mengerti aja makna spiritual connection itu. Coba kalau misalnya kalian pelajari lebih dalam, kalian melihat hal-hal positifnya, kalian bakalan tahu ada hikmahnya, ada pelajaran dari spiritual connection itu yang membuat kita jadi bangkit spiritual, kita jadi bangkit jiwanya, dan kita itu jadi kayak makin berpikir secara yang bukan duniawi lagi, tapi kita berpikir seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi takdir Tuhan. Terus kita jadi lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Yang kita lihat itu kerasa mustahil, itu kita jadi tahu kalau segala sesuatu yang mustahil itu sebenarnya punya harapan jika kita mau berharap sama Tuhan. Jadi mendekatkan diri sama Tuhan itu adalah salah satu hasil dari spiritual connection. Itulah benar-benar pengaruh spiritual connection ke kita yang membuat kita itu jadi makin dekat sama yang Maha Kuasa. Kayak gitu ya. Dan ini ada door to romance ya, ada pintu menuju kisah cinta. Jadi sebenarnya ada pintu yang terbuka bagi kamu dan dia untuk bersatu. Cuma kalian itu harus cari pintu yang terbuka itu di mana, di bagian yang mana, timingnya kapan gitu. Jadi ada waktu dan tempat yang benar-benar semua itu indah pada waktunya, pada tempatnya. Jadi kamu harus benar-benar percaya sama Tuhan kalau apa yang kamu alami itu ada maksud dan tujuannya dari Yang Maha Kuasa. Lalu di sini ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi di sini ada faktor religi,
mungkin ada perbedaan keyakinan, ada juga tentang sosok yang berbeda satu sama lain tapi saling melengkapi. Mungkin ada yang lebih dewasa, ada yang belum terlalu dewasa, tapi kalian bisa saling support, saling membangkitkan satu sama lain, terutama membangkitkan jiwa spiritual satu sama lain. Dan di sini ada kartu Speak the Language of Love. Loving words have the power to change lives, including your own. Jadi berbicaralah dengan bahasa cinta. Berbicaralah dari hati ke hati. Kamu tuh sebenarnya sama dia saling cinta walaupun dia membisu. Jadi perlulah untuk bicara. Bicara yang jujur, harus benar-benar sampaikan isi hati satu sama lain daripada dipendam terus gitu ya. Kalau memang masih saling membutuhkan, masih saling menginginkan, coba katakan itu baik-baik. Jangan bawa ego masing-masing. Apalagi kalau di sini nggak ada yang mau mulai duluan, ya sulit mencapai atau menemukan pintu itu yang terbuka itu untuk kalian. So, bicaralah dengan bahasa cinta. Kalau memang cinta, katakan cinta. Kalau memang cinta ya perjuangin. Tuh. Aku ambil dari sini ya. Nah, ini ada calm atau kalem ya. Di antara kalian mungkin ada yang kalem. Kebanyakan kalem jadi santuy ya, terlalu santai sampai apa ya? Koneksi ini makin kuat. Jadi koneksinya makin kuat, terus ngerasa bingung gitu karena terlalu santai selama ini. Terlalu nggak menanggapi kalau kamu sama dia itu punya koneksi yang kuat. Jadi kalau terlalu santai terus-terusan ya gimana mau berhasil koneksinya gitu. Nih kan ada mirror itu cermin, kaca cermin. Jadi kamu dan dia pasangan mirror ya, twin flame. Jiwanya kembar, ya kan, saling melengkapi. Dan meskipun kalian udah nggak bersama juga atau lagi terpisah, ya tetap aja terkoneksi terus. Kamu selalu bisa merasakan diri dia itu hadir dalam hidup kamu. Dia juga kayak gitu, kemanapun dia melangkah, dia selalu ngerasa ada yang dampingin dia. Yang dampingin dia tuh kamu. Meskipun raga kamu, fisik kamu tuh nggak ada, tapi dia ngerasa jiwa dia tuh ada yang nemenin jiwa kamu sebenarnya. Kayak gitu. Ini ada rain ya. Rain itu hujan. Mungkin kalian punya momen hujan-hujanan, atau dia selalu terbayang. Dan kamu mungkin terbayang sama dia juga pada saat hujan ya. Jadi galau-galau gitu pada saat hujan. Saling memikirkan gitu. Wow. Kemudian ntar aku rapiin. Ini ada huruf B. Oke. Ini ada J. Wah. Ini ada huruf G. Oke. Iya, jadi di antara kalian mungkin ada ya yang namanya itu punya komposisi huruf B atau huruf J atau huruf G. Oke. Bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama barang juga yang ada huruf ini berkaitan sama kalian ya.
Oke, ini ada angka 31. Ini ada angka 16. Ini ada angka 9 ya. Oke. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya momen di tanggal 31 atau di umur 31. Atau ada juga yang punya momen di tanggal 16 atau punya momen di umur 16 tahun. Bisa kelipatannya juga. Dan di antara kalian ada yang punya momen di tanggal 9 atau punya momen di bulan 9 ya. Itu sih. Beberapa dari kalian mungkin ada yang nyantol. Oke? Ini saja ya file 2. Kurang lebihnya mohon maaf loh. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang file 3 ya, pilihan 3. Yang ini tadi ada kartu isolation, ya kan? Oke. Di sini ada energi water sign, ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kenceng di sini ada Virgo, terus Cancer ya, lalu ada Libra. Cuma itu bisa cuma energinya aja, mungkin energi zodiaknya doang, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu, ya. Oke. Aku ngeliat di sini kamu dealing sama orang yang ngegantungin kamu ya. Kadang dia muncul, kadang dia ngilang, on off gitu. Kadang dia ini baik, kadang dia ini seperti orang yang penjahat gitu menurut kamu, karena dia bisa berbuat sesuatu yang buat kamu terpesona, tapi bisa juga kamu jadi merasa kalau dia ini adalah raja tega gitu. Dia bisa tegaan gitu sama kamu. Misal kayak lama balas chat kamu, yang waktunya ketemu itu kelihatan baik-baik saja, tapi kok udah gak ketemu, chat kamu aja lama dibalas sama dia. Jadi kayak sifatnya aneh gitu ya. Terus dia ini kadang tiba-tiba mau ngeblok, mau hapus akun, jadi ya kadang muncul kadang hilang gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi hubungan ini benar-benar kayak digantung. Ada yang belum sama sekali menyatakan cinta atau belum mendapatkan pernyataan cinta. Tapi kalau ini sudah pernah punya hubungan, mungkin belum ada kata putus, belum ada kata cerai, kayak gitu ya. Jadi kalian itu kayak lost contact tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba kayak semua ini berubah 180 derajat. Dulunya yang kalian deket tiba-tiba kayak nggak kenal gitu. Ya kan? Tapi udah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun mungkin ya, di antara kalian ngerasa nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, tapi selalu memikirkan dia. Sampai kalian tuh ngerasa aneh sih ya, kalau kenapa udah lama banget nggak ketemu, nggak bicara, nggak chattingan, kok ngerasa terkoneksi sih sama orang ini gitu kan. Kamu kayak ngerasa koneksi ini makin kuat gitu. Dia juga di sana seperti itu, karena aku ngerasa di sini spiritual connection kalian itu kuat. Dia tuh di sana hampir tiap hari selalu mikirin kamu. Di dalam diamnya, di dalam bisunya, dia selalu mikirin kamu ya. Gitu. Jadi mungkin kalian ngerasa aneh, ngerasa ini nggak wajar. Kenapa sudah lama seperti ini terus, selalu memikirkan gitu.
Bahkan kamu ngerasa apa gue aja nih yang memikirkan dia nggak mikirin gue. Nah, kamu mungkin ngerasa gitu kan, kamu ngerasa diri kamu yang salah, maksudnya ada yang salah di diri kamu, mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Tapi setelah kamu cari pencerahan, misal kayak kamu buka-buka zodiak di internet, bisa browsing ataupun nonton YouTube tentang zodiak, akhirnya kamu bertemulah dengan video tarot, ya kan? Jadi kamu bisa tahu kalau tarot itu bisa memberikan kamu pencerahan. Kamu jadi dapat pencerahan dari video-video tarot gitu. Apa ya? Kamu jadi tahu sebenarnya kalau spiritual connection itu ada. Kamu jadi tahu kalau koneksi spiritual itu nyata. Jadi beberapa dari kalian itu udah ngerti sebenarnya koneksi spiritual itu ada soulmate, twin flame, karmic relationship. Kalian kayaknya udah tahu tentang itu. Beberapa dari kalian ya. Nah, kalian tahu itu karena kalian dapat pencerahan kan dari video tarot yang kalian nonton. Nah, so hati kalian jadi lebih tahu, hati kalian jadi lebih tenang karena kalian sudah tahu apa sebenarnya yang kalian rasakan itu adalah spiritual connection gitu. Jadi ketika kamu udah dapat pencerahan, kamu jadi lebih tenang. Kamu jadi kayak ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas menjalani koneksi ini. Semua rasa pertanyaan kamu itu kan terjawab sebenarnya satu persatu. Di saat kamu ngerasa halu, apakah kamu sendirikah yang berhalusinasi memikirkan dia gitu kan? Tapi di kata hati kamu sebenarnya kan bilang kalau kamu tuh nggak halu. Karena dia itu selalu ada dalam hidup kamu. Bagaimanapun situasi kamu, dia selalu ada. Meskipun kamu lagi sibuk-sibuknya kerja, lagi sibuk-sibuknya studi, dia selalu ada kan dalam ingatan kamu. Bahkan dia sering tuh datang ke mimpi kamu, atau beberapa kali kamu memimpikan dia. Yang misalnya kalau sebelum tidur kita memikirkan seseorang dan itu terbawa ke mimpi, ya itu memang mimpinya karena bunga tidur dari apa yang kamu pikirkan sebelum tidur. Tapi kalau kamu sebelum tidur nggak ada mikirkan apa-apa, kalau kamu sebelum tidur nggak ada ngebayangin apa-apa, langsung tidur gitu aja, terus dia datang ke mimpi kamu, itu kan ada something sebenarnya, ada sesuatu antara kamu dan dia gitu. Jadi kamu jadi ngerti tuh kan kalau spiritual connection itu nyata. Kamu mau menghindar atau berpura-pura nggak tahu pun dia selalu ada dalam pikiran dan hati kamu gitu. Tapi aku ngerasa kamu tuh udah lebih tenang menjalaninya, menjalani koneksi ini karena kamu udah tahu maksud tujuan koneksi itu apa, terutama hal-hal positif dan pelajaran yang bisa kamu ambil itu kamu udah rasakan. Kamu udah bisa ikhlas dan menjalani koneksi ini dengan tenang. Gitu kan? Nah, beda dengan dia. Kalau dia ini kebalikan dari kamu. Dia belum dapat pencerahan dari mana-mana. Pencerahan yang dia dapat itu paling ya dari dirinya sendiri yang mau berdoa atau dia makin ningkatin ibadah. Itulah yang bisa dia lakukan. Dia belum dapat pencerahan lain atau kayak tambahan lain kayak kamu kan udah dapat pencerahan dari video-video tarot. Kalau dia kan dia belum ngerti nonton beginian, dia belum dapet tuh pencerahannya. Dia belum ketemu kalau video tarot itu sebenarnya bisa kasih pencerahan kayak gitu. Jadi bersyukurlah kamu ya, bersyukurlah kalian kalau misalnya pencerahan dari video tarot itu membangun buat kamu, ya berarti kamu tuh
udah berhasil mendapatkan pencerahan yang cocok untuk kamu, ya kan? Kalau dia ini kan dia belum dapet hal-hal seperti ini. Dia nggak pernah nonton video tarot, bahkan untuk tahu tarot aja pun dia masih awam gitu loh, dia belum ngerti tentang seperti ini, tarot, video tarot, apalagi spiritual connection, dia belum ngerti. Jadi nggak ada yang benar-benar mengejawab apa yang dia rasakan sekarang itu ke kamu gitu. Malah dia kayak ngerasa dia terlalu terkoneksi sama kamu, dia selalu memikirkan kamu, bahkan di saat dia sibuk juga kamu selalu ada dalam ingatan dia. Dia baru bangun tuh ya, dia langsung memikirkan kamu, apalagi mau tidur dia selalu memikirkan kamu terus menerus kayak gitu. Nah, dia jadi berpikir yang negatif. Dia berpikir koneksi ini gak wajar, koneksi ini aneh, aku seperti diguna-guna, aku seperti disantet. Nah, dia ngerasa tuh ada pikiran dia sejenak kalau kamu tuh udah guna-gunain dia. Tapi aku sih ngerasa ya kalau orang ini beneran cari tahu ke orang yang lumayan pintar ya, dalam tanda kutip orang pintar. Orang pintar itu pasti kasih tahu dia kalau memang kamu tuh nggak ada guna-gunain dia, kamu tuh nggak ada berbuat apa-apa ke dia. Memang dianya aja yang punya hasrat, punya hati yang kuat sama kamu, jiwanya kuat banget sama kamu. Itulah kenyataannya. Jadi kalau dia negatif thinking sama kamu juga itu nggak ada gunanya sih menurut aku. Kalau dia nuduh kamu santet dia juga, ya itu nggak bener. Orang pintar yang dia datengin pun bakalan menjawab kalau kamu tuh nggak pernah ngelakuin magic gitu ke dia, ya kan? Jadi jangan pernah takut kalau kamu memang orang yang benar, kamu nggak akan kenapa-kenapa gitu. Jadi ketika dia misalnya nanyain orang pintar dan orang pintar itu bilang kamu nggak pernah guna-gunain dia, dia langsung ngerasa jelek gitu loh. Dia ngerasa berarti gue dong yang cinta banget sama nih orang. Nah, dia ngerasa gitu sama kamu. Gila, lo udah ambil hati gue banget. Kayaknya gue nggak bisa nih hidup tanpa lo. Dia ngerasa gitu. Dia ngerasa kalau memang ada cinta yang sekuat ini sama kamu gitu. Jadi sebelum dia mengerti koneksi ini, dia ini kadang suka kesel gitu loh. Dia kesel karena kalau hubungan ini sulit, harusnya nggak boleh dong koneksinya seperti ini gini-gini. Nah, dia ngerasa gitu sampai dia sebel, dia emosi, dia bisa kayak lempar barang sana sini, dia kayak gitu melampiaskan emosinya karena dia nggak kuat koneksi ini makin menyiksa dirinya kayak gitu. Menurut dia ya, dia tersiksa akan itu. Bahkan dia ini bisa sambil ngelihat foto kamu gitu, terus dia marah-marah sama foto kamu itu. Dia marah-marah sambil lihat foto kamu. Lo apain gue sih sampai gue gila kayak gini? Nah, dia kayak gitu. Jadi dia tuh masih meledak-meledak gitu karena memang dia nggak kayak kamu. Kalau kamu tuh udah tenang, kamu udah bisa merasakan rileks dan ikhlas dalam koneksi ini karena kamu udah dapat pencerahan kan dari video tarot. Kalau dia kan belum. Dia ini masih mencari-cari, masih meraba-raba. Apa sebenarnya yang terjadi antara kita berdua? Dia kayak gitu. Jadi karena kalian punya spiritual connection, so kamu tuh sebenarnya bisa transfer energi positif untuk dia. Jadi kalau kamu yang sudah tenang jiwanya, sudah mengerti spiritual connection, kamu bisa kok pancarkan energi yang baik ke dia. Kalau kamu ngerasa dia ini gelisah di sana, coba kamu tenangkan jiwa kamu dengan berdoa atau mendoakan dia supaya hati dia itu di sana tenang.
Karena apapun yang kamu perbuat itu ngaruh loh sama dia, energinya. Karena kalian punya koneksi yang kuat. Jadi kalau kamu ingin dia tenang di sana, tidak gelisah lagi ya, kamu kirimkan doa, kamu tenangkan jiwa kamu, dan kamu bisa berbicara sama dia lewat batin kamu, ya kan? Contohnya kayak ya ngomong aja sama jiwa kamu sendiri, karena jiwa kamu itu bisa berkomunikasi dengan jiwa dia gitu. Kalau koneksinya kuat ya. Jadi aku sih ngerasa meskipun kamu udah ngerti spiritual connection, itu nggak selamanya kan kamu tetap tenang dalam koneksi ini. Ada kalanya kamu tuh meledak-meledak juga terkadang ya. Maksudnya kadang moodnya juga berubah lagi, kamu juga bisa gelisah lagi dalam koneksi ini. Mungkin kamu kadang bisa relax, bisa senyum, ketawa, tapi terkadang kamu bisa nangis tiba-tiba gitu. Itu sih menurut aku karena energi dia yang berkoneksi sama energi kamu. Jadi meskipun kamu sudah tenang, sudah relax, sudah tahu makna spiritual connection, ya dianya belum ngerti yang begituan. Jadi dia di sana masih gelisah. Ketika dia gelisah, itulah energi yang dia transfer ke kamu. Jadi kamu gelisah juga gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kegelisahan, kamu harus bisa ngelawan kegelisahan hati kamu. Kamu harus tenangkan jiwa kamu setiap kamu gelisah. Karena kalau kamu bisa tenangkan kegelisahan itu, artinya kamu bisa ngerasain kamu tenangkan kegelisahan dia. Jadi anggap dia seolah-olah ada di sisi kamu dan kamu menenangkan dia supaya dia tidak meledak-meledak lagi dalam koneksi ini. Gitu. Jadi kalian dua-duanya bisa tenang. Jadi nggak meledak-meledak lagi gitu. Ini ada abundance planning ya, tentang coba rencanakan sesuatu, tentang tindakan-tindakan yang pengen kamu lakukan. Apakah memang harus ada yang kalian lakukan, harus ada yang kalian bicarakan supaya kalian bisa berdamai dalam koneksi ini, ya kan? Nah, itu coba direncanakan. Ini ada caring connection ya. Pedulilah pada koneksi ini. Jangan menganggap koneksi ini sepele. Jangan menganggap koneksi ini tidak ada artinya. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu memang ada kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi berpikirlah positif, lakukanlah yang positif, dan tetap di jalan yang benar supaya Tuhan itu semakin menunjukkan apa rencana Dia dalam hidup kamu. Lalu di sini ada kartu let your friends help you. Ask for and accept support from others. Jadi ini tentang coba minta bantuan ke orang lain. Mana tahu ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Contohnya kalau kalian itu punya sesuatu yang mendasar, atau ada yang menghalangi, atau ada yang membentengi, ya aku rasa kalian butuh orang lain untuk mempertemukan kalian, untuk berbicara, dan membuat kalian itu jadi berdamai kayak gitu. Mungkin ada kenalan kalian yang sama-sama kalian kenal, itu juga bisa sih menjembatani kamu dan dia untuk berdamai kayak gitu. Lalu di sini ada kartu act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. Jadi itu tentang segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seolah-olah dia itu ada di sisi kamu.
Karena kamu tuh sebenarnya partner jiwa dia. Bisa saja memang kalian itu soulmate twin flame gitu loh. Apa yang kamu lakukan itu berdampak banget buat dia. Jadi kalau kamu pengen dia itu nggak gelisah lagi, dia nggak meledak-meledak lagi sama kamu, ya kamu coba bayangkan dia ada di sisi kamu dan kamu tenangkan jiwanya. Caranya ya kamu tenangkan jiwa kamu. Karena kalau kamu tenangkan jiwa kamu, itu sama saja kamu menenangkan jiwanya dia. Jadi dia di sana bisa berpikir jernih, bisa berpikir positif ke kamu, dan terketuklah hatinya untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Aku ambil dari sini. Oke. Nih. Ini ada intuisi ya. Kamu sama dia intuisinya kuat, kata hatinya itu sebenarnya kuat, dan saling berkomunikasi lewat intuisi. Kalian bisa berkomunikasi lewat batin. Kamu bisa merasakan apa yang ingin dia katakan, dan dia juga bisa merasakan apa yang ingin kamu katakan. Jadi setiap isi hati yang kamu dengar dari kata hati kamu itu sebenarnya hasil dari energi dia yang bisa berkoneksi sama energi kamu. Jadi dengarkanlah intuisimu, kata hatimu. Jangan saling menyalahkan, jangan menganggap hanya dia yang jahat gitu ya. Karena apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya sama. Kalau dia berpikir seperti itu, kamu juga berpikir seperti itu. Kalau kamu ngerasa dia jahat, dia juga ngerasa kamu jahat. Jadi kalau kamu mau dia menilai kamu baik, kamu berpikir yang baik sama dia gitu. Ini ada detail ya. Di antara kalian ada yang orangnya detail, teliti ya, atau rapih. Nah, ini ada partner of life. Jadi ini tuh apa ya? Kalaupun kalian ngerasa hubungan ini sulit, mustahil, ya itu kan mungkin realistisnya seperti itu. Tapi namanya partner of life itu bisa partner dari sisi mana aja. Kalau dia sulit dijadikan partner hidup kamu, dia bisa jadi partner jiwa kamu. Dia partner spiritual connection kamu, yang membuat kamu mempunyai jiwa yang sama dengan kamu, yang mirip dengan kamu, hampir sama. Dan jiwa dia ini benar-benar jadi partner kamu bangkit secara spiritual. Kamu jadi orang yang lebih baik ke depannya. Dia benar-benar kayak bisa membawa pelajaran hidup ke kamu gitu. Oke. Ini ada huruf Y ya. Ada huruf T. Oke, ini ada huruf Q ya. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya komposisi huruf Y atau huruf T atau huruf Q ya. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang yang ada komposisi huruf ini terus berkaitan sama kalian ya. Ini ada angka 6. Ini ada angka 26. Ada angka 10. Oke. Mungkin ada yang punya momen di tanggal 6 atau kelipatannya atau bulan 6. Mungkin ada yang punya momen di tanggal 26, ya kan? Atau punya momen di umur 26, bisa kelipatannya. Bisa juga ada yang
punya momen di tanggal 10 atau kelipatannya, atau punya momen di bulan 10 ya. Oke, aku rasa ini aja untuk part 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.